Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syukran 'alaika ya Allah, salatan wa salaman 'alaika ya habiballah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah atas segala rahmat, nikmat serta hidayah yang dianugerahkan kepada kita semua, sehingga pada hari ini, pada bulan Ramadan yang suci, saya bisa bertemu dengan sobat sekalian dari Cahaya Ramadan, Kantor Kementerian Agama Kota Malang. Saya Namo Fida, penyuluh agama Islam dari Kantor Kementerian Agama Kota Malang, akan hadir dalam program Cahaya Ramadan dengan satu tema, yaitu menjadi baik tanpa menunggu viral. Sholawat berserta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta seluruh keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan para pengikutnya, dan mudah-mudahan kita semuanya oleh Allah dianugerahi sebagai pengikut Rasulullah SAW yang nantinya insya Allah akan mendapatkan syafaat dari beliau Nabi besar Muhammad SAW. Pemirsa Cahaya Ramadan yang berbahagia, hari ini, saat ini, zaman ini, kita hidup di zaman yang seperti seolah-olah berada di panggung. Semua serba disorot, semua hal, bahkan mulai dari bangun pagi sampai dengan tidur lagi, tidak ada hal lain yang dilakukan oleh anak-anak zaman sekarang selain untuk memposting, menghadirkan dirinya di media sosial, di panggung yang menjadi tontonan semua umat di dunia, sehingga seolah-olah kita berbuat sesuatu tentunya terkait dengan hal yang baik, seolah-olah hanya menunggu untuk menjadi viral. Tentu saja hal ini menjadi tantangan bagi kita semua pada zaman seperti yang saat ini kita hadir, yang saat ini bersama kita hidup di zaman yang seperti ini. Maka ada beberapa hal yang patutlah menjadi renungan kita bersama. Apakah menjadi viral itu sesuatu yang dosa, ataukah itu sesuatu yang memang penting dan harus kita lakukan? Karena itu bagaimanapun juga adalah menyesuaikan zaman di saat ini. Oleh sebab itu, Sobat Cahaya Ramadan, Kantor Kementerian Agama Kota Malang, ada beberapa hal yang perlu kita renungkan. Yang pertama, yaitu tentang nilai keikhlasan. Satu tantangan bagi kita semua, ketika semua hal kebaikan yang kita lakukan menjadi konsumsi publik karena kita posting, kita upload di media sosial dengan segala macam niat yang kita lakukan, maka tantangan bagi kita yang perlu kita renungkan bersama itu adalah nilai keikhlasannya di sana. Seperti yang disampaikan seperti sabda Rasulullah SAW, bahwa segala amal yang kita lakukan semuanya tergantung dari niat. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Jadi yang perlu kita garis bawahi saat ini adalah apapun nanti akan kita posting, kita upload, yang nantinya mungkin akan menjadi viral, maka yang perlu kita lakukan pertama adalah kita tata niatnya. Jadi menjadi viral itu bukan menjadi sebuah tujuan. Yang pertama adalah kita tata niat kita, keikhlasan kita. Karena menjadi baik, berbuat baik, tidak harus menunggu dilihat orang, direkam di depan kamera, dan lain sebagainya. Jadi intinya yang perlu kita tata pada kesempatan ini, pada zaman saat ini ketika dunia global sudah sangat-sangat
mendunia, dan semua hal kebaikan atau bahkan mungkin justru naudzubillah hal yang buruk sudah menjadi hal yang lumrah menjadi konsumsi publik, bahkan menjadi viral, maka kita perlu menata niat semua, yaitu keikhlasan kita, niat kita. Apakah viral itu pasti jelek? Tentu tidak. Ada beberapa hal yang mungkin akan insya Allah itu menjadi sumber inspirasi atau menjadi uswah bagi teman-teman, rekan-rekan yang lain, bagi pengikut-pengikut di media sosial. Mudah-mudahan itu bisa menjadi inspirasi. Jadi yang pertama yang paling kita harus lakukan adalah satu, menata hati kita, menata niat kita, menata keikhlasan kita. Allah berfirman di dalam surat Al-Bayyinah ayat 5, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa. Di dalam ayat ini Allah menyampaikan padahal mereka tidak diperintahkan, wa ma umiru, dan tidak diperintahkan kepada mereka illa liya'budun, kecuali untuk menyembah Allah, mukhlishina lahuddin, dengan ikhlas. Jadi yang penting, yang pertama yang perlu kita lakukan adalah menata niat kita dan keikhlasan kita ketika kita berbuat baik. Viral bukan menjadi tujuan, tapi jika itu viral dan bisa memberikan dampak positif untuk masyarakat, alhamdulillah, itu adalah efek positif yang bisa kita tularkan kepada orang lain, bukan tujuan utama kita. Berikutnya, berbicara tentang ikhlasan, saya menjadi teringat akan satu kisah zaman Rasulullah. Hidup seorang sahabat yang lebih terkenal dengan masyhur fis sama wala fil ard, yaitu Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni adalah salah satu sahabat, dikatakan sahabat, tetapi beliau tidak pernah bertemu dengan Rasulullah. Tetapi Uwais Al-Qarni ini justru dinotis oleh Rasulullah sebagai penghuni langit yang akan menjadi penghuni surga. Sebenarnya apa istimewanya Uwais Al-Qarni? Dalam konteks ini adalah tentang keikhlasan dalam beribadah, bukan karena pamrih atau untuk dipamerkan. Uwais adalah contoh yang tepat untuk saya sampaikan di sini. Uwais Al-Qarni adalah salah satu sahabat yang hidup di desa Qarn di daerah Yaman. Beliau memiliki penyakit sopak atau belang-belang di kulitnya. Di kampungnya, di daerahnya tidak ada yang mengenal. Tetapi Rasulullah pernah berpesan kepada sahabatnya, yaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan juga Sayyidina Umar. Beliau berpesan, jika kamu bertemu dengan Uwais Al-Qarni, maka mintalah doa kepadanya dan mintalah untuk dibacakan istighfar olehnya, karena dia adalah penghuni langit yang akan menjadi penghuni surga. Tentu saja Ali bin Abi Thalib dan Sayyidina Umar menjadi terkejut, karena boleh dikatakan beliau berdua ini adalah sahabat di level yang pertama, karena beliau selalu mengiringi Rasulullah, bersama dengan Rasulullah, bahkan keluarga dari Rasulullah SAW. Tetapi ada orang lain yang tidak dikenal, bahkan posisinya tepatnya sangat jauh dari kota Mekah, tetapi dinotis oleh Rasulullah itu sebagai penghuni langit. Masyhur fis sama wala fil ard, sangat dikenal di surga tapi tidak dikenal di bumi. Karena apa? Karena inti dari semua amal kebaikannya tidak pernah dipamerkan. Ketika Sayyidina Ali dan Sayyidina Umar
akhirnya bertemu dengan beliau dengan satu tanda yang disampaikan oleh Rasulullah, yaitu ada tanda putih di tengkuknya Uwais. Ketika beliau bertemu, dan ternyata Uwais adalah orang yang sangat miskin, hidup bersama dengan ibunya yang sakit dan lumpuh. Ketika dia menawarkan bantuan, beliau tidak mau, Uwais tidak mau. Dia mengatakan, saya akan mendoakan, saya akan bacakan istighfar untukmu, tapi tolong jangan disebarkan, jangan disampaikan kepada orang lain. Ini adalah salah satu kunci kenapa Uwais menjadi salah satu penghuni langit, tapi tidak kenal di bumi. Barulah ketika beliau wafat, penduduk Yaman, penduduk Qarn baru mengenal, baru mengetahui. Karena ada banyak sekali keanehan. Ketika beliau wafat akan dimandikan oleh tetangga-tetangganya, ternyata di situ sudah berkumpul banyak orang yang memandikan beliau. Berikutnya mereka berpindah, ya sudah kalau kita akan menyiapkan kafan. Ternyata di tempat kafan pun sudah berkumpul banyak orang yang menyiapkan kafan. Di pemakaman pun juga begitu. Ternyata ada banyak orang yang tidak dikenal yang berebut untuk membantu memandikan, mengkafani dan menguburkan Uwais. Ternyata baru diketahui Uwais memiliki kelebihan, diantaranya adalah satu ketaatan dan baktinya kepada ibunya. Sampai-sampai beliau membeli seekor lembu, kemudian mulai dari kecil diangkat dipanggul, berjalan dari bawah menuju ke bukit, dan dilakukan setiap hari sampai 8 bulan, sampai lembu tersebut beratnya 100 kg. Otomatis lengannya menjadi kuat, dan tujuannya adalah beliau ingin menunaikan haji bersama ibunya atas keinginan dari ibunya. Jadi beliau memanggul ibunya mulai dari Qarn Yaman menuju ke Mekah, sekitar 1.700 lebih kilometer. Di sana pun beliau tidak mendoakan untuk dirinya sendiri. Ya Allah, ampunilah dosa ibuku, terimalah amal ibuku. Kata ibunya, kenapa kamu tidak mendoakan dirimu sendiri? Jawab Uwais, kalau ibuku diterima oleh Allah amalnya, dimasukkan surganya Allah, diridhoi oleh Allah, insya Allah ibuku pun akan meridhoiku, dan aku pun juga bisa akan masuk surga bersamamu. Itu baktinya kepada ibunya. Dan yang kedua kuncinya adalah beliau tidak memamerkan amal ibadahnya, bahkan meminta kepada Sayyidina Ali dan kepada Sayyidina Umar untuk merahasiakan semuanya. Dan ternyata orang yang berebut untuk merawat beliau, jenazah beliau, adalah para malaikat yang diturunkan oleh Allah. Itulah sebabnya Uwais dikenal sebagai sahabat yang masyhur fis sama wala fil ard. Sahabat CH Ramadan yang berbahagia, itu adalah salah satu contoh sahabat dari Rasulullah yang tidak pernah bertemu Rasulullah, tetapi beliau mengamalkan apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Ikhlas beramal dan juga tidak memamerkan, tidak pamrih atas amalnya. Demikian sahabat CH Ramadan yang saya hormati, yang berbahagia, dan mudah-mudahan insya Allah saat ini sedang berbahagia karena menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini. Maka bersama-sama marilah kita merenung, tidak terlena dengan viral, tidak terlena dengan postingan media sosial, tidak terlena dengan gembar-gembor tentang viralnya kebaikan, pujian, dan lain sebagainya. Kita tata niat kita ikhlaskan semua amal perbuatan kita, semuanya lillahi ta'ala. Tetapi jika kita memposting sesuatu, mudah-mudahan niat baik kita adalah untuk menjadi inspirasi dan menjadi uswah untuk umat. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Akhir kata, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.